Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Sedulure Dewe buat teman-teman pengikut setia channel YouTube Sedulure Dewe, dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru menemukan channel kita. Jadi channel kita adalah komunitas yang membantu atau membahas, mengedukasi tentang permasalahan pinjaman online. Di program kita untuk program ini adalah ngopi bubuk ya, ngobrolin pinjol biar nggak terpuruk. Nah, kalau biasanya saya membahas masalah pinjaman online bersama para korban, kita belajar pengalaman dari teman-teman yang sudah terjerat pinjaman online. Kali ini spesial teman-teman, karena kita akan membahas dengan orang-orang yang berkompeten ya, narasumber-narasumber yang berkompeten. Jadi kita akan membahas pinjaman online dari sisi hukum, kemudian dari sisi psikolog, dan juga dari sisi agama. Sudah gabung teman-teman ya bersama kita ya, ada Mas Andi Muhammad Azhari Makassau MHLI Cemet. Selamat malam Mas Andi. Iya, malam Mas. Benar sekali. Monggo Mas Andi perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Andi. Saya sehari-hari bekerja sebagai advokat dan juga mediator bersertifikat di bidang litigasi maupun non-litigasi. Lebih spesifiknya mungkin lebih ke hukum keperdataan, juga sebagai konsultan hukum bisnis juga, dan juga lebih spesifiknya terkait penyusunan kontrak seperti itu Mas. Ya, lebih ke perdata Mas. Iya, ke perdata. Berarti tepat sekali, nanti kita akan diskusi mengenai pinjaman online ya, yang kita spill sedikit. Mungkin ya nanti lebih jelasnya sama Mas Andi kalau pinjaman online adalah kaitannya dengan perdata. Begitu ya Mas Andi ya. Oke, dan kemudian ada Mbak Dwiva Jayanti SEMM. Selamat malam Mbak Dwiva. Selamat malam Mas. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih Mbak Dwiva atas waktunya ya bisa diskusi bersama kita. Mbak Dwiva, monggo profil singkatnya. Iya. Selamat malam semuanya. Sedikit perkenalan, saya Dwiva Jayanti, salah satu co-founder dari Spasar.id. Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bimbel untuk pedagang pasar tradisional. Dan ini relate dengan pembahasan kita hari ini. Insya Allah kita akan sharing pengalaman kita selama mendampingi para pedagang yang kompleksitas masalahnya kurang lebih sama nih Mas. Seringkali di pasar itu ada ketemu sama oknum-oknum rentenir, limpah darat seperti itu ya. Ya, bukan mingguan gitu ya Mbak ya. Kalau ditarik benang merahnya sama nih, kurang lebih sama gitu ya. Para penyintas yang korban pinjaman online ini kurang lebih akan mungkin sama kisahnya dan mungkin solusinya bisa kita sharing bersama begitu. Karena memang pinjaman online kan juga kalau menurutku adalah bentuk modernisasi dari dalam bentuk digital dalam bentuk digital dari bank mingguan, bank titil gitu ya Mbak biasanya kalau teman-teman menyebutnya. Yes. Praktek analognya masih banyak terjadi di pasar ya. Dan tentunya namanya pinjaman online biasanya nggak jauh yang dipengaruhi adalah psikisnya gitu ya Mbak ya. Apalagi di pinjaman online yang mereka itu nggak punya batas. Mungkin kalau bank titil kan biasanya masih ada rasa kemanusiaan karena ketemu langsung gitu ya. Nah, kalau pinjaman online ini nanti kita bakalan bahas karena mereka tidak punya ketemu langsung secara tatap muka, maka mereka akan ya kayak lebih jor-joran gitu Mbak Dwiva. Lebih sadis gitu ya. Lebih sadis biasanya. Afgan. Kemudian ada Mas Muhammad Zaki Fadli Supandi SEME. Assalamualaikum Mas Zaki ya panggilnya. Selamat malam Mas Zaki. Mas Zaki adalah tenaga pengajar program taklim mahasiswa UII dari 2002 sampai saat ini ya Mas Zaki, betul ya? Nah, sekaligus juga pengasuh santri di Pondok Pesantren Pabelan. Ya. Oke. Monggo Mas Zaki untuk memperkenalkan diri, profil singkat Mas. Nama saya, panggilan saya akrabnya Zaki itu. Untuk keseharian memang betul saya di samping sebagai istilahnya tenaga pendidik di kampus, saya juga ada kesibukan lain di pekerjaan lain di supervisi di satu perusahaan di Jogja. Jadi selain mengajar, saya juga ada pekerjaan lain di luar kampus seperti itu Mas. Dan benar sempat mengajar di pondok pesantren sih, cuman selesai tahun 2012. Habis itu lanjut kuliah begitu.
Oke Mas Zaki, baik. Nah, nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai pinjaman online bersama teman-teman. Nanti tentunya dari sudut pandang masing-masing elemen ya. Elemen enggak tuh. Oke, dari Mas Andi dulu tentang pinjaman online ya. Di bidang hukum advokat ya, perdata tadi. Nah, pernah Mas Andi menangani kasus pinjam meminjam nggak sebelumnya? Atau pinjam meminjam boleh atau pinjaman online? Iya. Kalau terkait pinjam meminjam atau utang piutang kan secara dasar sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Itu mengatur terkait bagaimana adanya proses prestasi atau sesuatu hal yang perlu kita penuhi terhadap suatu kreditur maupun nasabah. Itu secara mutlak. Tapi kalau secara online, perkembangannya kan yang namanya apa? Digitalisasi. Perkembangan digital. Digitalisasi itu kan sangat besar ya. Kalau sekarang kan udah masuk ke apa Gen Z, kemudian sekarang 2025 kan Gen apa Beta kalau nggak salah ya. Alpha atau Beta. Nah, itu kan perkembangannya itu kan pinjam meminjam itu selain ada pinjol, dia juga ada yang namanya proses digitalisasi. Nah, saya udah sering sebenarnya dari sejak 2018 itu sudah sering menangani hal seperti itu. Tapi puncaknya itu pada saat COVID. Nah, COVID itu kan meningkat ya, neraca peminjamannya melalui aplikasi pinjol. Namun, faktanya Mas, itu sebagian masyarakat kita itu masih belum paham membedakan mana aplikasi yang itu ilegal, mana yang legal gitu. Nah, mereka udah karena kepepet waktunya, butuh juga banyak, langsung menggunakan ada yang ilegal. Cuma permasalahannya, pinjamannya itu sangat besar, tapi jangka waktunya sangat pendek. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu hal, yaitu apa coba? Kita harus mencari pinjaman lainnya. Jadi istilahnya itu ya, sudah buka pinjaman di aplikasi lainnya, pindah lagi ke aplikasi lainnya. Dan itu bukan hanya itu Mas. Jadi itu yang namanya permasalahan hukum ya. Pinjol itu kan dia lebih ke segi hukum keperdataan. Perjanjian yang berbentuk apa baku. Tapi perkembangannya, pinjol itu bisa jadi korbannya itu mengarah ke hukum pidana atau hukum publik. Kenapa Mas? Karena gini, pada saat prakteknya itu biasanya mengapa mengarah ke hukum pidana? Karena biasanya nasabah itu data pribadinya itu dilakukan pemalsuan biasanya, atau mungkin ada suatu penagihan yang dilakukan dengan sistem kekerasan, atau mungkin ada data-data pribadi yang disebar. Nah, perkembangannya kan kita sudah menggunakan undang-undang data pribadi, kita menggunakan undang-undang ITE, walaupun sudah pernah juga menggunakan KUHP. Nah, semua instrumen hukum kita itu belum untuk menutup sisi korban dari pinjol tersebut, Mas. Itu bukan hanya korban loh, yang punya platform juga, aplikasi juga pernah melakukan hal itu gitu. Berarti kan ini Mas, kalau tadi dari perdata bisa meningkat ke pidana, itu kan dilihat dari sudut pandang si aplikasinya. Artinya aplikasinya, ketika aplikasi tersebut melakukan pelanggaran, justru dari pihak aplikasinya yang terkena sanksi pidana. Begitu ya Mas Andi? Iya, betul. Nah, kemudian sebelum itu Mas, saya tarik ke belakang dulu sebentar. Yang pernah Mas Andi tangani terkait pinjaman online khususnya itu biasanya sejauh mana dan seperti apa Mas Andi? Oke, jadi kalau bicara terkait sejauh mana, saya bagi dua Mas. Itu ada sisi litigasinya sama sisi non litigasinya. Nah, kebanyakan kita tuh menggunakan jalur non litigasi Mas. Kenapa? Karena kita menawarkan ada cara mediasi. Pertama, itu penyelesaian di luar pengadilan. Mediasi itu merupakan win-win solution. Tapi kalau jalur yang namanya litigasi, pasti itu apa? Win-loss. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kita tawarkan dulu nih. Nah, sejauh mana dalam prakteknya yang paling konkret itu mungkin lebih ke arah menyebarluaskan informasi data pribadi yang tidak benar.
Itu pertama. Kedua, saya juga pernah nangani juga Mas, terkait misalnya ada perbuatan wan prestasi. Wan prestasi itu kan kalau bahasa dalam kitab undang-undang hukum perdata itu kan cedera janji. Atau mungkin orang bilangnya apa ya? Tipu muslihat, tapi dalam konteks hukum keperdataan. Awalnya di dalam aplikasi pinjol itu tunggakannya harusnya dibayar tanggal 10 Januari. Namun hingga bulan Februari ini nasabah ini nggak pernah membayar. Ya sudah, ada yang namanya perbuatan wan prestasi. Perbuatannya itu diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Gitu Mas. Nah, kemudian kalau kita nih sudut pandang sebagai peminjam, sebagai peminjam itu kan pasti perdata. Ya. Kalau tadi naik pidana kan kalau Mas Andi sebutkan apabila adanya kekerasan, adanya ancaman-ancaman dan penyebaran data pribadi. Gitu. Nah, kalau kita sebagai peminjam itu bisa nggak Mas Andi naik ke pidana? Apa nih? Tergantung. Ya, misalnya pelaku atau korbannya. Mungkin kalau kita ngomong pelaku korban agak ini ya Mas ya, mungkin agak susah ini. Kita sebut aja nasabah kali ya. Nasabah dan si peminjam gitu, platformnya gitu ya. Kalau dari sisi nasabah, ketika kita melakukan misalnya kayak wan prestasi telat membayar gitu kan, atau misalnya ada nggak sih suatu kesalahan dari nasabah yang akhirnya awalnya itu adalah perdata kemudian naik menjadi pidana. Bisa nggak kita dipidanakan karena pinjaman online, karena kita punya hutang di pinjol gitu? Kalau gini Mas, jadi pada dasarnya pinjol itu kan berdasarkan perjanjian. Nah, kalau itu mutlak dasarnya perjanjian, maka itu fix lari ke proses penyelesaian keperdataan. Nah, kecuali nasabahnya itu, misalnya contoh Mas, dia melakukan pelanggaran undang-undang ITE di media sosial, dia kemudian menyebarluaskan ke Facebook, IG misalnya, atau aplikasi lainnya bahwa mencemarkan nama baik platform ini, ini tidak benar gini-gini, itu masuk ke undang-undang ITE. Tapi kalau memang pinjol itu dasarnya itu perjanjian, berarti itu fix penyelesaiannya jalur keperdataan. Berarti kan kita sebagai peminjam tidak mungkin dipidanakan akibat tidak mungkin kita telat membayar, walaupun wan prestasi tersebut Mas. Betul. Nah, wan prestasi itu maksudnya sanksi terberatnya itu apa? Kalau kita sebagai peminjam akhirnya kita karena mungkin suatu keadaan belum bisa membayar, ya telat kan otomatis jadi artinya adalah wan prestasi tadi kita menyederai janji itu ya. Nah, apa sanksi terberat Mas buat kita sebagai peminjam? Jadi kalau namanya wan prestasi itu kan perjanjian. Perjanjian itu kan ada yang namanya objek perjanjian. Ada subjek, ada subjek, ada objek. Objek itu kan nilai yang dijaminkan atau nilai yang dihutang atau nilai yang dipiutang. Nah, biasanya itu sanksi terberatnya itu bisa jadi sesuai dengan jaminan kita. Kalau dipinjol nggak ada jaminan. Kalau memang nggak ada jaminan, itu sesuai dengan nilai apa yang dilakukan itu di dalam aplikasi tersebut. Misalnya X melakukan peminjaman senilai 100 juta, ya berarti tanggungnya segitu Mas. Nilainya sesuai dengan nilai, kecuali misalnya ada bunga dan lain-lain gitu. Oke. Kemungkinan bisa sampai ke sita barang? Kalau gini, sita barang itu kan yang namanya sita jaminan. Ya. Sementara kan memang tidak dalam perjanjian. Jadi secara rinci itu kan ada yang namanya sita marital, sita konservator beslak, dan sita eksekusi. Nah, kalau yang Mas maksud itu kan sita jaminan. Nah, setahu saya, sepengalaman saya, itu pinjol itu tidak ada sita jaminan. Kecuali misalnya dalam platformnya itu ada yang namanya pembuatan gross akta hak tanggungan. Nah, ketika membuat gross akta hak tanggungan berarti ada nilai objek benda tetap atau benda tidak tetap yang dilakukan sebagai agunan. Nah, itu masuk ke dalam kerangka jaminan. Setahu saya kalau memang tidak diatur berarti tidak dilakukan sita. Tidak bisa gitu. Ya. Jadi terus gini, yang perlu teman-teman ketahui semua ya, sita itu harus melalui proses pengadilan. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba platform pinjol X menyuruh suatu DC datang ke rumah sana, ayo tangkap, ambil barangnya, kita sita. Nggak kayak film sinetron gitu kan. Tapi kalau dalam konteks hukumnya, semua proses sita marital,
sita mata itu sita harta gonogini, sita harta perceraian, kemudian sita eksekusi, kemudian sita yang lain. Itu dalam proses semua masuk ke ranah pengadilan dulu. Jadi nggak semudah yang dibayangkan itu, Pak, saya sita rumahmu, enggak. Semua melalui proses pengadilan dulu. Dan itu sangat panjang, Mas. Itu, Mas, ceritanya. Justru malah kalau salah dibetulkan ya Mas Edi ya. Justru malah ketika misalnya dari pihak pinjaman online melakukan penyitaan tanpa ada pengadilan, justru akan jadi masalah sendiri buat masalah itu. Buat apa yang menyita betul, Mas, pinjolnya. Jadi gini, apabila suatu platform itu melakukan penyitaan tanpa adanya aturan secara paksa, itu masuk kategori dalam perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu diatur dalam 1365 KUH Perdata. Jadi di dalam kitab undang-undang hukum perdata itu ada yang namanya perbuatan melawan hukum. Itu melanggar aturan undang-undang. Jadi misalnya dengan bicara paksa, itu nggak bisa. Itu masuk PMH namanya. 1365 KUH Perdata. Gitu, Mas. Boleh saya simpulkan sedikit ya, Mas ya. Jadi yang namanya pinjaman online hukumnya fix perdata. Iya. Ya, bisa naik pidana, tapi justru malah yang bisa dipidanakan kemungkinan justru dari platform pinjaman online ya, apabila mereka melakukan pelanggaran ya. Kayak tadi ada pengancaman, kemudian ada penyebaran data, dan tadi terakhir ada penyitaan aset ya, yang itu sebetulnya tidak tertulis atau tidak dalam perjanjian. Gitu, Mas Andi ya. Oke, terima kasih. Kita beralih dulu ke Mas Zaki. Monggo sambil minum dulu. Mas Zaki, menurut pandangan Islam ya tentang aktivitas hutang piutang, Mas Zaki, khususnya ya sebenarnya sama sih pinjaman online dan pinjaman offline ya kemungkinan. Monggo Mas Zaki. Oke, terus Mas, hutang ya. Kalau hutang menurut pandangan Islam, sebenarnya hutang itu kegiatan muamalah yang sudah dilakukan dari zaman dahulu. Sejak zaman Rasulullah pun sudah ada itu, termasuk ketika zaman Umar itu sudah dimulai terapkan Baitul Mal. Baitul Mal itu yang mungkin dikiaskan sekarang jadi perbankan. Diatur memang hutang itu. Kalau dulu memang para pemimpinnya itu khalifah dan Rasul langsung, mungkin dah langsung auto secara syariah ya mungkin. Kalau mungkin sampai sekarang itu terdegradasi, jadi mungkin banyak paham isme-isme yang lain, misalnya kapitalisme atau sosialisme, itu yang istilahnya melawan ketentuan syariah. Yang pada dasarnya hutang boleh, tapi dilandasi dengan yang niat yang mau hutang itu mau bayar, Mas. Itu harus ada niatan itu dulu, kurang lebih. Oke, berarti termasuk pinjaman online, pandangan Islam tentang pinjaman online yang berbunga seperti apa? Kalau pandangan Islam, sesuatu yang berbunga. Bunga itu dalam Islam itu ziyadah. Ziyadah itu pertambahan. Ziyadah itu tambahan. Itu termasuk riba. Nah, ini sebenarnya yang nggak orang terlalu ngeh ya. Jadi riba itu sebenarnya itu dosa yang sangat besar. Jarang di Quran atau di hadis itu yang memang benar-benar spesifik menjelaskan tentang larangannya. Termasuk salah satunya riba. Riba itu kalau diibaratkan itu dalam surat Al-Baqarah juga itu diibaratkan orang yang sedang kerasukan setan. Kalau artinya Al-Quran seperti itu ya. Cuman kalau diartikan maksudnya itu seperti orang bingung, Mas. Orang bingung. Kalau orang pemakan riba itu pasti hidupnya nggak tenang, dikejar-kejar, gimana cara lunasi, gajiku cuma segini, nggak tenang lah. Kalaupun dia mungkin punya harta yang banyak katakanlah, terus dia makan uang riba dari hal-hal yang tidak baik lah, tidak barokah itu baik, itu pasti tidak tenang juga, pasti ada aja hal-hal yang kurang enak lah begitu. Itu termasuk memerangi Allah dan Rasul. Nah, sekarang logikanya gini, kita jangan lawan Pak RT atau Pak Polisi atau Pak Tentara aja kalah, ini ngelawan Tuhan dan Rasul, pasti kalahnya. Itu. Jadi di Al-Quran ditegaskan gitu, barang siapa yang kurang lebih artinya barang siapa yang memakan riba itu sama saja memerangi Allah dan Rasulullah
gitu. Sebegitu tegasnya, sebegitu detailnya, bahwasanya riba ini sebenarnya dosa besar. Cuman kadang kan ini nggak dianggap dosa yang sangat besar bagi orang-orang karena mungkin ya, nah kalau saya pikir minimnya literasi ataupun banyak yang pemuka agama ataupun orang-orang jarang menyampaikan tentang hal ini. Jadi banyak orang-orang yang belum tahu tentang hal ini. Contoh, misalnya dulu waktu saya kuliah di KKN itu banyak masyarakat di situ yang nggak tahu itu kalau orang kampung itu namanya banglet itu. Iya. Ya mungkin sama Nanti yang kita singgung juga. Ya itu banyak yang terjadi karena ketidaktahuan itu. Seperti itu. Mungkin kalau kasusnya orang yang sudah punya harta atau punya wawasan terus ke cegur lah bahasanya itu mungkin dari egoisme atau ketamakan. Mungkin kalau dari sisi psikologi mungkin banyak lah yang dipaham maksudnya. Dan tentunya dari efek riba tadi ya Mas ya, itu yang membawa dampak negatif, betul. Kecemasan, kemudian ya karena kan pastinya dikejar-kejar, jadi nggak tenang dan lain sebagainya gitu. Dalam Islam sendiri memang ya kalau kita melihat ya tentunya orang hutang terus dikejar-kejar itu ya, tapi dalam Islam sendiri memang itu dibahas ketika kita melakukan riba, ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya ya. Tentang ya itu tadi. Ya, betul. Kecemasan dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini terjadi di pinjaman online. Sekarang kita ke Mbak Dwiva ya. Nah, di pinjaman online kan penuh dengan tekanan-tekanan seperti itu Mbak. Jadi karena mereka memang tidak ketemu langsung sehingga merasa aman mungkin ya si pihak DC-nya gitu ya. Sehingga orang-orang, mohon maaf sekarang akhir-akhir ini juga lagi banyak diberitakan tentang kasus bunuh akibat dari pinjaman online gitu, karena tekanan tersebut gitu. Nah Mbak Dwiva, saran buat teman-teman yang terjerat pinjaman online ya untuk menenangkan diri kalau merasa cemas yang berlebihan dari tekanan tersebut. Ya, kalau bicara cara menenangkan diri begitu ya, ini kan kita pelajari dulu memang yang namanya pinjaman online ini punya strategi yang dirancang betul. Mereka udah punya sistem seandainya si peminjam gagal bayar gitu ya, maka senjata mereka adalah menyerang dampak psikologis gitu ya. Serangan psikologis itu apa? Nah, adalah sebuah sistem rancangan yang sudah sedemikian rupa begitu ya, dibuat untuk menekan psikis seseorang sehingga terjadinya gangguan fungsi begitu ya. Terutama tadi dari keresahan begitu ya, kemudian kejernihan berpikir, kemudian juga tentu hal-hal yang sifatnya nanti merembet ke fisik begitu ya. Karena kalau kita bicara dampak ini ya Mas, kompleksitas sekali ya. Kalau meminjam istilah dari teori Maslow gitu ya, hierarki kebutuhan manusia kan pada bobot porsi terbesarnya ada pada fisik need gitu ya, kebutuhan fisik, kemudian urutan kedua ada pada rasa aman. Nah yang diserang rasa amannya itu. Nah ini bisa berpotensi juga akan menyerang ke fisik begitu ya. Orang yang penyintas seperti ini rentan sekali terkena yang namanya gangguan fisik seperti jantung ataupun lambung. Seringnya kita ketemu sama kasus orang-orang yang dikit-dikit mah gitu. Padahal sebetulnya kalau secara pola makan udah benar sih. Apa salah makan apa itu? Enggak, ternyata kuncinya tuh di pikiran, di mindset. Maka saran saya adalah jangan memperburuk keadaan dengan menjadi energi yang tidak disukai oleh rezeki dan kebaikan. Nah, kita sudah terjerat begitu ya. Kita ibaratnya sudah terlanjur di dalam ruang yang menjebak kita dalam kondisi sulit begitu ya. Jangan diperburuk atau ditambah lagi seperti itu. Maka kami punya program juga di praktik di lapangan dengan teman-teman pedagang pasar adalah di recovery mindset terutama dan recovery ekonomi. Recovery mindset ini betul-betul kita perhatikan betul ya, kita jaga. Kalau misalnya pihak rentenir dan juga ataupun pihak pinjol, provider penyedia layanan ini, permainan mereka adalah menyerang psikis gitu ya. Maka kita juga harus punya pertahanan, kita juga balik
permainkan fisik psikis kita. Jadi jangan sampai tembok-tembok yang kita bangun ini sebetulnya sama halnya seperti membangun sebuah rumah, Mas. Kita bangun rumah kan butuh tiang-tiang ya. Kalau kami bilang tiang-tiang itu ada dua, mindset dan agama. Agama dalam hal ini kita bertuhan begitu ya. Kita masih punya Tuhan, yakin kita tidak dibiarkan sendiri begitu. Tuhan tidak memberi beban kepada manusia atau seseorang itu melebihi batas kemampuannya begitu ya, kalau dalam aspek agama. Kemudian juga tentu kita tahu pikiran ini kuncinya, Mas. Kalau misalnya kita ikut flow atau aliran cara permainan mereka, ya udah kena mindset, kena segalanya. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Karena orang yang terjerat pinjaman online kadang arahnya seperti itu, Mbak Diva. Karena saya sendiri ya, mungkin kalau teman-teman belum diceritakan, saya dulu juga termasuk korban pinjaman online. Jadi tahu betul apa yang dirasakan. Nah, jadi gini Mbak Diva ya, kalau dulu saya itu misalnya ada lagi di kos-kosan gitu ya, ada suara motor datang itu udah overthinking duluan, Mbak. Itu DC atau apa dan sebagainya itu udah overthinking. Ada dering telepon masuk aja itu udah overthinking duluan. Nah, itu yang dulu aku rasakan. Ya, gimana ngilangin seperti itu, Mbak? Itu simpelnya. Termasuk di titik rendah ya, Mas ya? Di titik terendah yang benar-benar udah nggak tahu lagi. Gitu ya. Baik, kalau seseorang yang berada di titik rendah, rasanya saya pribadi menilai tiap orang pasti akan melalui atau menemui life krisisnya gitu ya, fase krisis. Nah, boleh tahu itu di usia berapa, Mas? 20-an ke bawah. 20 tahunan gitu ya. Berarti bisa dikatakan itu di fase quarter ya, quarter life crisis kan ada ya istilahnya itu, krisis di mana umur-umur seperempat abad itu, Mas. Dan biasanya memang di usia itu kita juga dalam proses pencarian identitas gitu ya. Dan saat itu kita mungkin di tahun itu mungkin belum banyak bantuan ataupun edukasi-edukasi terkait gitu ya. Iya, memang itu juga yang jadi faktor. Jadi faktor pendukung gitu ya, untuk makin merasa terburuk dalam keadaan gitu ya. Apalagi bersyukur di kondisi sekarang kita punya yang namanya Sedulur Dewe ini ya, komunitas. Bagi kami semacam kelompok ini atau paguyuban ini sangat luar biasa kehadirannya. Nah, itu bisa sebagai penguat. Kalau sebagai pribadi dengan adanya titik terendah itu justru kita mudah-mudahan bisa menjadikan itu sebagai titik balik untuk kehidupan baru yang ya sebuah konsekuensi yang kemarin kita melakukan kesalahan gitu ya, kekeliruan yang impactnya saat ini kita rasakan gitu ya. Dan kalau melihat teori dari seseorang yang mengalami hal buruk, sebetulnya wajar ya Mas dialami titik rendah itu. Elizabeth Ross tuh ada 5 tahapan yang setidaknya akan orang lalui pada saat melalui masa-masa terburuk. Yang pertama, denial. Mungkin Mas Oza pernah mengalami masa-masa penyangkalan begitu ya, masih kayak diambang bias gitu, kayaknya rasanya antara ini kemarin tuh nyata nggak sih kayak gitu kan. Yang di depan mata ini ada teror, serangan dan segala macam pressure, tekanan gitu ya. Kemudian masuk kita kalau oke gitu ya, lanjut ke fase kedua. Setelah denial itu kita masuk ke fase di mana kita mulai anger atau merasa marah, menyalahkan diri berlebihan gitu ya. Padahal ya banyak faktor sebetulnya Mas. Jangan terlalu kita ngerasa ini semuanya kesalahan kita. Itu ada banyak faktornya. Kemudian lanjut ke fase ketiga, kita mulai ada di fase tawar-menawar, nego gitu ya. Tawar-menawar di sini rasanya mencari solusi gitu kan. Apakah antara penerimaan tadi udah nih misalnya, oke, kayaknya benar saya sudah melakukan kesalahan ini dengan pinjaman seperti itu, walaupun secara kesepakatan ini nggak fair gitu ya. Kenapa bunga antara uang yang dipinjam dengan bunga yang ini terlalu besar begitu kan. Nah, kemudian juga masuk ke fase nanti kita ke depresi mungkin Mas. Fase ke depresi itu rasanya dunia seperti runtuh. Dunia runtuh seakan-akan ya udah ini akhir dari segalanya. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan video ini bisa selamat dan sampai ke fase kelima, yaitu achievement atau penerimaan.
Jadi setelah kita bisa menerima keadaan ini, mudah-mudahan berpikir lebih jernih begitu ya. Kewarasan akan memudahkan kita melanjutkan kehidupan. Nah, untuk saran saya tadi Mas, mindset itu dijaga betul. Kalau misalnya kita punya teman yang bisa memberikan masukan ataupun dukungan, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dirasa kurang gitu ya, cari bantuan. Bahkan seperti ini kan ada ya yang dari Sedulur DW ini komunitas yang concern betul terhadap para penyintas yang korban dari para pinjol itu ya. Nah, itu sih barangkali yang bisa kita tawarkan. Kalau misalnya saran Mbak Diva kan diantaranya juga bercerita juga ke orang gitu ya, kalau memungkinkan gitu kan, atau ke komunitas Sedulur DW. Nah, kalau ke komunitas kan mungkin kadang orang belum mengenal, jadi rasa kepercayaannya juga kurang gitu ya, kalau yang belum kenal kita lebih jauh gitu. Nah, kalau bercerita ke orang Mbak Diva itu seberapa berpengaruhnya untuk menghilangkan dari kecemasan itu? Iya, menghilangkan kecemasan sebetulnya saya sendiri belakangan ini fokus di mindfulness ya. Merasa tenang ini sebetulnya saya juga sudah melalui fase-fase sulit gitu Mas. Karena kalau zaman sekarang kayaknya bisa kita lihat, bisa kita ukur kedewasaan seseorang tuh dilihat dari trauma atau badai apa yang sudah dia lalui begitu ya. Jadi untuk menghilangkan kecemasan, salah satunya bisa kita terapkan di rumah, di diri kita masing-masing, itu adalah fokus ke nafas, Mas. Jadi fokus ke nafas, kita selama ini bernafas itu ya seperti biasanya ya, tapi dengan ditambah kesadaran dalam bernafas lebih dalam. Jadi setidaknya ada beberapa waktu kita pergi ke dunia yang lebih menenangkan seperti itu. Nah, kalau bicara juga kenapa pinjol ini bersemi dan mudah sekali tumbuh makin berkembang begitu ya Mas, bersemi di Indonesia, ini juga didukung oleh keadaan di Indonesia, terutama pertama negara kita ini negara yang minim sekali untuk minat baca, ataupun kalau misalnya membaca itu kan ada misalnya di pinjol itu kan ada term and condition, perjanjiannya, ketentuannya. Nah biasanya karena itu panjang tulisannya, ya di scroll atau skip. Nah padahal kalau kita baca betul poin per poinnya itu agak serem itu ya, kalau ada hal-hal yang ini nggak fair nih sebenarnya. Tapi karena terdesak tadi ya, udah kebiasaan kita untuk lewatin budaya baca tadi, ya udah akhirnya bagi pihak provider penyedia itu menganggap kita setuju, sepakat dan artinya menganggap kita sudah membaca secara betul. Nah yang kedua juga ini Mas, yang sangat disayangkan di Indonesia ini kita termasuk negara yang kurang teredukasi warganya dan kurang kurang memahami pentingnya literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan? Yaitu kemampuan dan juga keyakinan kita dalam hal untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, Mas. Jadi seandainya kita tahu nih dasar-dasar literasi keuangan, minimal aja gitu ya, tahu bagaimana bijak dalam menggunakan keuangan, pendapatan yang ada gitu ya, penghasilan yang ada, mengolah pos-pos keuangan, tahu skala prioritas, kemudian juga tahu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian juga tahu mana yang penting, mendesak, seperti itu. Ditambah lagi Mas, dugaan kami adalah banyak para korban ini tidak punya privilege komunikasi yang baik dalam keluarga. Seandainya di dalam keluarga itu ada sosok yang dianggap bijak, bisa memberikan masukan, saran. Jadi keputusan misalnya akhirnya melakukan pinjaman online ini terdesak dengan kondisi ekonomi. Seandainya ada keluarga, tempat berkomunikasi, berkeluh kesah dengan permasalahan yang ada, mungkin akan ada rem gitu Mas, rem dibanding gas kita ini ya, langsung pokoknya pinjam aja, yang penting solusi win solution ya, kayak Mas Andi bilang tadi. Ini disayangkan tidak banyak orang yang punya privilege itu. Interaksi dan komunikasi keluarga, sayangnya tidak semua keluarga di Indonesia punya itu ya.
Nah, itu barangkali juga yang memperburuk keadaan. Kenapa di Indonesia semakin marak sekali pinjol ini, bahkan kayaknya mereka per tahun mungkin kalau dilihat datanya duplikasinya banyak ya, Mas. Kalau secara aplikasi sebetulnya hampir sama sih Mbak ya, kalau perkembangan. Tapi secara pengguna memang tidak ada penurunan gitu ya. Kita lihat tidak ada penurunan karena kita lihat dari teman-teman yang datang ke sini itu ya jumlahnya relatif sama bahkan meningkat gitu. Tidak ada menurun. Padahal kita udah menebarkan edukasi juga melalui berbagai platform gitu ya. Harusnya secara logika kan masyarakat harusnya udah terbuka ya, tapi nyatanya memang enggak. Gitu. Ya, tadi ya. Saran dari Mbak Diva seperti itu ya untuk komunikasinya dan lain sebagainya. Mas Zaki, kalau dari sisi spiritual sendiri ya, untuk tips menenangkan diri ketika kita kecemasan, merasa sendiri, gimana Mas Zaki? Kalau dari sisi spiritual atau dari sisi agama itu sebenarnya kita mengakui diri dulu bahwasanya kita bertuhan, kita mempunyai yang maha segalanya. Kita ini sebenarnya tidak ada diadakan oleh yang sudah ada, seperti itu. Kita mengakui itu dulu, jangan sombong gitu. Kebanyakan orang itu kan sombong karena sudah punya apa, punya jabatan apa, itu biasanya lupa. Ingatnya lagi kalau sudah punya masalah, ya seperti utang, pinjol, terus utang sudah menumpuk banyak, itu kita sudah merasa terpuruk. Tadi yang disampaikan Mbak Diva, quarter life crisis gitu ya. Kita harus mengakui, merendahkan diri, dan yang jelas berserah. Seperti contoh kisah Nabi Yunus, Mas. Ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, beliau itu nabi. Cuman doanya ini yang menarik. Beliau berdoa la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha besar Allah. Saya ini hamba yang dolim. Padahal seorang nabi. Bayangkan seorang nabi pun beliau menyerahkan dirinya bahwasanya saya seorang yang dolim. Itu sudah tidak ada pertolongan siapapun, Mas. Sudah diperutikan ya. Mau minta tolong siapa coba kalau bukan selain Allah. Kita kiaskan ke masalah ini, masalah pinjol yang mungkin atau hutang lah, hutang bank. Pokoknya aja bayar pokoknya aja kita pusing, apalagi bunganya. Itu kan serasa duniamu hancur, Mas. Ya kita yang pertama kita lakukan sebagai orang yang beragama ya, kita harus berserah, tinggalkan ego, sudah berserah kepada Allah, berdoa. Yang pertama berdoa juga harus ada adabnya, Mas. Seperti kita mengutangkan pasti kita beradab nih. Kita mau minjem, misalnya aku mau minjem Mas Soja, pastikan ya sopan-sopan gitu ya. Kita mau menghadap yang punya semuanya, masa nggak ada unggah-ungguh kalau bahasa Jawa, nggak ada unggah-ungguhnya. Kita harus sopan, merendahkan diri, sholat kepada Rasulullah sebagai pemberi syafaat atau lantaran dari Rasulullah, itu juga membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Dan yang jelas di Islam itu tidak mengajarkan hanya berdoa saja, pasti harus ada ikhtiar. Orang yang mungkin dari pandangan saya mungkin bisa dikoreksi oleh Mbak Diva, orang yang kalut itu karena terlalu memikirkan, jadi dia nggak punya solusi. Coba kalau dari sisi saya, berserah diri dulu, berdoa semampu mungkin, sebanyak mungkin. Kalau lebih baik di sepertiga malam, ya sholat tahajud sambil berserahlah itu, baru berpikir yang jernih, memikirkan solusi, cari kerja atau mungkin bisa mendatangi lembaga-lembaga nirlaba untuk meminta bantuan, mungkin salah satu contohnya, atau ke masjid-masjid itu. Di sana nanti kan pasti di masjid ada uang kas apa itu kan, ada organisasinya, ada takmirnya, ada struktur organisasi masjidnya yang mengatur keuangan umat gitu. Jadi di masjid itu juga dimanfaatkan untuk bermuamalah, bukan hanya untuk kegiatan spiritual atau rohani saja. Masjid itu juga harus diberdayakan untuk kegiatan-kegiatan muamalah atau kemasyarakatan. Itu bisa ke situ, atau minta ke lembaga keuangan syariah
untuk mengcover dulu atau seperti apa, harus serius dulu. Tidak hanya doa, harus ada usaha ikhtiar dan tawakal, serahkan kepada Allah. Karena Allah tidak menuntut hasil kita di dunia, Mas. Itu yang harus dipahami dulu. Karena yang selama ini orang yang gagal paham mungkin hasil. Caranya seperti apa? Bodoh amat, yang penting hasil dulu sekian harus jadi kayak gini, harus jadi kayak gini. Padahal Allah tidak menuntut finishnya, prosesnya. Kamu mau jungkir balik, kuat harus tahan banting. Yang penting di jalur yang diridhoi Allah. Barokah itu baik. Kalau tidak barokah pasti yang tadi ayat yang tadi saya sampaikan seperti rasuan setan tadi. Oke, baik. Berarti kaitannya sama riba ya Mas ya. Iya, nah, betul. kalau kita udah terlanjur pakai riba Mas, pakai pinjaman online Iya. udah punya kesalahan seperti itu. Cara untuk kita membayarnya gimana Mas? Membayar dosa itu ya, maksudnya membayar dosa riba tersebut. Nah, kalau dalam Islam tadi di awal sempat disinggung bahwa pinjaman 1 juta kemudian ya dikembalikannya 1 juta ya, bahkan penambahan nominal 1.000 pun itu tidak boleh. Ya. Nah, tapi di sini kan kondisinya sudah terlanjur Mas Zaki, sudah terlanjur kita pinjam, uangnya sudah masuk ke rekening kita dan mungkin baru mengerti bahwa itu riba, baru mengerti bahwa itu tidak diperbolehkan. Apa yang harus kita lakukan Mas Zaki? Oke, dari sisi Islam sebenarnya kalau dari sisi Islam ini banyak mazhab ya, atau banyak pandangan dari ulama. Saya sampaikan semuanya dulu. Kalau ada satu ulama mengatakan kalau sudah terlanjur di berhutang dan hutangnya itu ada ribanya, misalnya jangka waktu, terus kalau telat ada denda dan lain sebagainya, itu bayar pokoknya saja. Karena yang selebihnya itu riba dan dalam Islam tidak boleh dibayar. Jadi bayar pokoknya saja. Misalnya saya utang 1 juta, di kemudian hari saya bayar tenor sampai lunas jadi 2 juta katakanlah. Bayar pokoknya saja, yang 1 juta tinggalkan. Ada yang seperti itu. Cuman ada mazhab lagi yang memberikan statement atau memberikan argumen hutang itu sangat sensitif dan sangat fundamental. Misalnya kita sering dengar kalau ada orang meninggal pasti keluarganya atau tangganya bilang kalau ada yang punya tanggungan oleh ayah monggo bilang ke keluarga biar karena hukuman di alam kubur si jenazah itu kasihan sekali seperti itu. Jadi ada yang menganggap itu harus dibayarkan semuanya. Kalau saya, hemat saya seperti ini. Dalam kaidah fikih ada kaidah fikih yang seperti ini Mas. Jika ada 2 mudorot, itu dipilih mudorot yang lebih kecil. Gitu. Misalnya sama-sama mudorot itu hal jelek. Ini nggak ada pilihan nih. Ini dua-duanya jelek nih. Udah terlanjur nih, nggak bisa keluar. Kita pilih mudorotnya yang lebih kecil. Kalau kita tidak membayar pokoknya, mudorotnya bagi kita seperti apa? Apakah nanti bisa kena pidana atau bisa lebih runyam? Kalau lebih runyam, mudorotnya lebih besar. Jadi bismillah, saya berserah, saya juga usaha, saya lunasi semuanya sampai tutup buku, itu saya tidak akan mulai lagi. Cuman kalau mudorotnya lebih kecil di sini, mau nggak ambil yang sini. Karena saya mengacu kepada kaidah fikih. Kalau ada 2 mudarat, nggak ada pilihan yang baik nih, buruk semua nih, kita pilih buruk yang paling kecil. Karena kita kan, nah ini Mas, karena di Indonesia ini kan ada ada pinjaman yang dinaungi oleh lembaga keuangan negara kita, ada yang ilegal. Kalau yang legal itu kan pasti ada hukumnya, ada tata caranya, dan itu diatur. Nah kita harus menyesuaikan diri. Kita tidak boleh saklek. Ayat ini harus ini, tidak boleh dibayar. Cuman kalau mudorotnya nanti malah berimbas kita jadi keluarga kita atau apa, itu lebih baik lunasi semuanya. Seperti itu maksudnya. Ini kurang lebihnya seperti itu. Tapi boleh nggak Mas Zaki kalau saya tarik kesimpulan misalnya, soalnya dari beberapa yang saya dengar juga ya dari
ulama-ulama atau ada juga kan komunitas seperti kita yang basicnya itu lebih ke agama itu ada teman-teman ya. Itu mereka menyarankan memang seperti itu. Jadi pinjaman online 1 juta, ya silakan dikembalikan aja 1 juta tidak beserta bunga dan denda keterlambatannya. Itu yang aku sebetulnya masih mau pertanyakan lebih dalam, Mas Zaki. Kalau misalnya kita mengambil langkah seperti itu, gimana? Gitu. Tidak masalah, Mas, karena ada 2 pendapat tadi yang saya sampaikan. Ada yang malah ini, ada yang sampai ada salah satu ulama dia memberikan jalan keluar. Misalnya kalau harus ganti HP, ganti nomor, itu mau lakukan karena sudah mau nggak mau untuk istilahnya bukan kabur ya, atau menyelesaikan masalah. Istilahnya untuk menyelesaikan masalah, salah satunya untuk mengganti nomor, monggo silakan. Ada yang sampai bilang seperti itu. Cuman ada satu pandangan ulama yang harus dibayarkan pokoknya. Jadi itu tadi, pada intinya kita harus memikirkan mudarat yang lebih kecil, yang kita mampu tangani lah, gitu. Kalau dalam kaidah fikih seperti itu, Mas. Kalau ada 2 mudarat, kita pilih yang lebih ringan. Kalau mudarat itu kan artinya kemungkinan buruk gitu ya, Mas ya, atau akibat buruk. Ya. Nah, berarti kan nanti kita juga akan bahas dengan Mas Andi ya. Kalau misalnya kita tidak membayarkan bunganya, mungkin karena ilegal, mungkin karena aplikasi legal, tapi juga banyak juga, Mas, ternyata ya, Mas, teman-teman juga, Mbak juga ya, untuk pengetahuan bahwa aplikasi pinjaman online yang legal pun itu masih banyak yang bunganya itu tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, kalau misalnya nanti akhirnya ternyata ini adalah pinjaman online yang ilegal ataupun yang legal yang nggak memenuhi aturan dan nggak ada dampaknya, berarti tadi untuk masalah mudarat berarti nggak masalah dong, Mas, kalau dikembalikan nilai pokoknya saja. Begitu? Iya. Oke. Nah, kalau di Islam, sorry ya, kalau salah dikoreksi. Janji adalah hutang, betul ya? Betul. Mas Zaki. Nah, di pinjaman online atau pinjaman apapun kan biasanya ada yang namanya surat perjanjian berkaitan dengan masalah waktu pengembalian. Ya kan? Jangka waktu. Nah, kalau pandangan Islam mengenai waktu pengembalian, apabila kita itu memang karena saking tidak punyanya, Mas, atau memang benar-benar kepepet dan tidak mampu, katakanlah kita udah usaha semaksimal mungkin ya, tapi pada saat tanggal jatuh tempo memang kita belum cukup dana untuk mengembalikan. Nah, ada jalan yang bisa kita tempuh nggak ketika kita benar-benar udah mentok? Nah, sementara kita surat perjanjian yang tadi janjinya tanggal sekian gitu. Nah, oke. Dalam pandangan Islam sebenarnya sudah tertulis dalam Al-Quran. Kalau udah Al-Quran yang berbicara, kalau Allah itu berarti sudah fix lah seperti itu. Itu diatur sudah, Mas. Jadi seandainya si penghutang itu mengalami kesulitan atau kesempitan, itu monggo memberikan atau menegosiasikan jangkanya waktu itu untuk memberikan tambahan tenor atau jangka waktu. Iya. Dan yang memberi pinjaman itu juga memberikan waktu, tinggal waktu, tapi benar-benar dia kesempitan. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang ini sebenarnya ada uang, cuman bayarin nantilah. Itulah yang kadang masyarakat kita itu yang agak nakalnya di situ. Sebenarnya ada uang nih, cuman nantilah buat bulan depan lah gitu. Ini seandainya kita sesuai alurnya saja, itu harusnya si peminjam yang menghutang itu bernegosiasi dengan yang peminjam untuk menambah jangka waktu, dan yang meminjam, yang memberi pinjaman itu memberikan jangka waktu untuk toleransi itu. Dan jelas dalam Quran pahalanya lebih besar. Malah kalau dia bisa mengikhlaskan, nah itu luar biasa. Tapi kalau pinjol kayaknya nggak mungkin mengikhlaskan, Mas. Karena kalau sudah bicara pinjolnya saja sudah nggak benar. Gitu. Nah, terus kan kalau tadi kan kita negosiasi memang diperbolehkan gitu ya. Kalau dari pihak penghutangnya tidak memberikan keringanan, Mas, gimana? Nah, kita ngomongin kondisi yang ini aja ya. Maksudnya benar-benar kita memang udah nggak mampu, nggak ada uang sama sekali, kita udah usaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian dalam Islam sendiri boleh yang namanya negosiasi untuk keringanan gitu ya. Tapi kalau kondisinya si
peminjam atau tidak memberikan keringanan tersebut tetap harus di tanggal itu. Nah, kita mau gimana lagi, sudah nggak punya uang sama sekali, akhirnya ya kita tetap mau saya bayar tapi nanti. Kalau dari sudut pandang Islam, sebenarnya pinjaman online sendiri atau yang tidak sesuai syariah itu sebenarnya sudah salah. Kalau sudah terlanjur tercemplung, ya mau tidak mau mas, si yang peminjam ini mau tidak mau untuk menutup dulu, ya dicari gimana solusinya seperti itu. Misalnya pergi ke tempat-tempat yang nirlaba atau dompet duafa, kan ada kalau zaman sekarang ada Basnas itu zakat, infak dan sedekah itu monggo diberdayakan atau dimanfaatkan untuk, mungkin Anda salah satu orang yang berhak menerima hal tersebut karena kurang mampu, fakir miskin dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan seperti itu mas. Sebenarnya banyak cara untuk menutup pinjol kalau sudah terlanjur terjal mas. Yang penting itu kita harus bersihkan diri, tidak ada sombong, kita punya yang maha kuasa. Karena Allah itu kalau membalikan orang itu mudah sekali, dari yang kaya langsung miskin, miskin langsung kaya, mudah sekali. Asal itu sesuai anjurannya seperti itu. Mungkin seperti itu mas. Oke, kalau terkait itu ya